Hari ini sering kita dengar di berita-berita, di media cetak, ataupun di internet. Kita sering mendengar dengan istilah itu new normal yang sering disampaikan oleh pemerintah, itu terutama oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Nah, pada kesempatan yang indah ini, kita akan sama-sama membahas apa itu new normal, lalu bagaimana sikap dan respon hati kita, terlebih anak-anak muda, remaja-remaja Kristen, untuk menanggapi kehidupan new normal ini. Penasaran kan? Simak terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu, lalu like dan share video ini jika video ini memberkati kalian semua. Oke? Kakak tunggu ya. 1, 2, 3, let's go! Guys, kembali bersama dengan Kamex di program kesayangan kita, yaitu Milenial Bertanya. Dan dalam episode kali ini, itu kakak akan membahas itu tentang topik dengan tema yang hari-hari ini sedang diperbincangkan oleh banyak orang. Apa? Yes, betul sekali, yaitu kehidupan new normal. Penasaran kan? Nah, kali ini kakak akan membahasnya bagaimana dan apa arti new normal, lalu bagaimana pandangan kita orang percaya dalam menyikapi dan menghidupi new normal. Adalah sebuah istilah yang baru dalam kehidupan kita di berbangsa dan di negara Republik yang kita kasihi, itu Republik Indonesia. Dan hari ini kakak akan membahas itu pengertian dan bagaimana responnya. Siap diberkati? Yang siap katakan saya siap kak, diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, jangan lama-lama, kakak akan membahas, yaitu terlebih dahulu seperti biasa kita harus tahu dulu, kita harus ngerti dulu istilah new normal itu apa. Pengertian new normal apa? Nah, kakak sudah mendapatkan pengertian istilah new normal yang dicanangkan, diberitahukan, diumumkan oleh pemerintah. Kakak catat, menurut Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yaitu Bapak Wiku Adhisasmita, yaitu new normal mempunyai arti yaitu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Sekali lagi kakak bilang, new normal menurut tim gugus tugas percepatan COVID-19 artinya perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal, namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19 atau yang kita sebut virus corona. Jadi kalau bisa kakak simpulkan bahwa new normal itu adalah yaitu kegiatan seperti biasa, normal seperti biasa aktivitasnya, perekonomian, sosial, tapi aktivitas kita ditambah dengan protokol kesehatan. Gunanya apa? Tujuannya apa? Goalnya apa? Supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19. Nah, itu pengertian new normal menurut tim gugus percepatan COVID-19. Nah, sekarang kakak akan membahas kepada kalian semua, teman-teman, sahabat-sahabat yang kakak kasihi dan kakak cintai, bagaimana sih respon dan hati kita untuk menghadapi new normal atau kehidupan baru. Siap? Oke, yang pertama, kakak catat respon kita atau tanggapan kita supaya kita bisa menghadapi new normal. Adalah yang pertama, yaitu hormati dan taati peraturan pemerintah.
hormati dan taati peraturan pemerintah. Kalian bisa buka di Roma 13 ayat yang pertama. Roma 13 ayat pertama. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Oke, kakak akan bacakan buat adik-adik kakak, sahabat-sahabat yang kakak kasihi. Roma 13 ayat pertama. Judul perikopnya kepatuhan kepada pemerintah. Ayat pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Oke, jadi yang pertama, bagaimana sih Kak Max respon kita sebagai sahabat-sahabat, teman-teman, kaum muda untuk meresponi kehidupan new normal yang akan segera kita jalani ataupun yang sedang kita jalani hari-hari ini. Yang pertama adalah kita harus tetap taat dan patuh kepada pemerintah. Jadi kakak mau bahas bahwa setiap pemerintah itu berasal dari Tuhan. Dan setiap pemerintah yang sedang kita alami dan kita nikmati hari ini adalah berasal dari Tuhan. Kalau bahasa kakak bilang, pemerintah yang ada di saat ini, tanda kutip, atas izin Tuhan. Jadi, kalau kita bagi orang Kristen, terutama remaja-remaja, sahabat-sahabat Kristen, anak-anak muda Kristen, yang pertama, patuhi dan taati pemerintah kita. Kenapa? Karena pemerintah kita, kata Roma apa tadi? Berasal dari Allah. Dan semuanya dikehendaki oleh Allah. Kalau dikehendaki oleh Allah berarti Tuhan turut campur tangan atas pemerintah kita. Oleh sebab itu, kalau kita hari ini, teman-teman, sahabat-sahabat kakak, jangan pernah kita menyalahkan pemerintah. Atau jangan pernah kita memberontak kepada pemerintah. Sebab kalau kita memberontak kepada pemerintah, bahasanya kalau menurut kakak sama aja kita memberontak kepada Tuhan. Lalu ada pertanyaan gini, Kak Max, bagaimana kalau pemerintah itu salah menurut kita? Lalu bagaimana kalau pemerintah kita keliru? Atau tanggapan kita bagaimana? Kakak cuma bilang gini, doakan pemerintahmu. Setuju? Doakan pemerintahanmu. Artinya kita harus tahu, kita sadar, kakak juga sadar bahwa setiap manusia punya kekurangan. Betul? Setiap manusia punya kekurangan. Artinya pemerintah kita pun juga punya kekurangan. Nah, bukan berarti dengan pemerintah kita punya kekurangan, dengan semena-mena kita bisa menjelekkan, bahkan menjatuhkan pemerintahan kita, negara kita. Tapi kakak bilang, kalau pemerintah kita punya kekurangan, ataupun ada tanda kutip, menurut kita keliru, salah, kakak mau bilang sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, apalagi kalian anak-anak muda, penerus bangsa, kakak cuma mau bilang, doakan pemerintahan kita. Sebab hanya Tuhan yang bisa merubah keputusan orang. Betul nggak? Kalau kita nggak bisa merubah, kalau kita misalnya kalian nih demo, turunkan presiden, kalian hanya cuma bisa menjadi tanda kutip membuat masalah itu menjadi besar, bukan membuat masalah itu menjadi kecil ataupun menghapuskan masalah, tapi membuat jadi masalah besar. Oleh sebab itu, kalau masalahnya mau dikecilkan, mau dihapuskan, nah kakak mau bilang, doakan pemerintah kita, biar Tuhan yang bertindak. Karena Alkitab bilang jelas bahwa pemerintahan kita itu berasal dari Tuhan. Kalau pemerintahan dari Tuhan, artinya atas seizin Tuhan. Jadi yang pertama, kakak mau ajak teman-teman kakak, sahabat-sahabat kaum muda yang kakak kasih, kakak cintai, dimanapun kalian menyaksikan video ini, kakak mau bilang, untuk memasuki new normal, kehidupan yang baru ini, kakak sarankan, kakak kasih tahu yang pertama, ayo kita taati, kita turuti perintah pemerintah yang ada. Setuju? Lalu yang kedua, apakah Max yang harus kita lakukan? Kakak mencatat
Yang kedua, yaitu bagaimana kita menanggapi new normal ini. Kakak catat yang kedua adalah lakukan new normal ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan new normal ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Buka Kolose 3 ayat 23. Ayatnya dari situ. Kolose 3 ayat 23. Katakan puji Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Kakak bacain buat kalian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi kakak bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi yang kedua, bagaimana kita remaja Kristen, anak-anak muda Kristen menanggapi new normal ini. Yang kedua, ayo kalian lakukan new normal ini, kehidupan yang baru dengan tatanan cara yang baru, dengan cara kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kakak mau bilang, kalian lakukan kehidupan new normal ini dengan protokol kesehatan yang ada, dengan peraturan yang ada, bukan karena untuk kita doang semata, tapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setuju? Jadi apapun yang kita perbuat dalam kehidupan aktivitas kita sehari-hari di luar, harus kalian tanamkan, harus kalian taruh di hati kalian. Aku melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kalian keluar, misal contoh, pakai masker gitu kan, cuci tangan, jaga jarak, kalian melakukan itu tujuannya bukan hanya menyenangkan pemerintah, bukan hanya untuk menjaga kesehatan, tapi yang utama kakak bilang, lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang kedua apa yang harus kalian lakukan? Lakukan new normal itu dengan cara untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin kak. Haleluya. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya? Apa respon hati kita terhadap kehidupan new normal? Kakak catat yang ketiga, respon kita yaitu apa? Tetap berjaga-jaga dan waspada. 1 Petrus 5 ayat ke-8. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Ini ayat sudah terkenal sekali. 1 Petrus 5 ayat 8. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Kakak bacakan. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi yang ketiga kakak bilang, kita harus tetap waspada dan tetap berjaga-jaga. Dalam Alkitab ini kakak mau bilang bahwa Alkitab sudah menegaskan, sudah mengingatkan kepada kita, orang percaya, orang yang Kristen, anak-anak muda terlebih, bahwa di sekitar kita, di sekeliling kita itu ada iblis yang siap menerkam kita, siap menjadikan kita mangsa. Artinya makanya Alkitab menegur kita, mengingatkan kita untuk tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Nah, lalu aplikasinya Kak Max, bagaimana kita berjaga-jaga dan waspada dalam kehidupan new normal? Tetap lakukan protokol kesehatan yang telah dianjurkan, telah diberikan oleh pemerintah. Apa itu Kak? Yang pertama, kakak mau kasih tahu, tetap gunakan masker. Haleluya. Ya, itu adalah bentuk kita berjaga-jaga dan kita waspada. Kakak banyak menemukan hari-hari ini orang di luar sana masih tanda kutip cuek, nggak pakai masker. Kakak harap kalian anak-anak muda Kristen percaya sama Tuhan Yesus, tetap jaga-jaga, pakai masker. Artinya pakai masker bukan berarti kita nggak beriman, tapi kita pakai masker tujuannya supaya kita berjaga-jaga,
waspada. Karena kakak mau bilang, virus itu nggak bisa kelihatan loh. Virus, kuman, bakteri nggak bisa kelihatan dengan mata kita, kasat mata kita. Tiba-tiba sudah masuk ke dalam tubuh kita kalau kita nggak berjaga-jaga. Nah, caranya apa? Ya pakai masker. Betul? Lalu yang kedua apa, Kamex? Dengan cara waspadanya, kalian tetap cuci tangan. Kalian habis keluar rumah, cuci tangan. Mau makan, cuci tangan. Semuanya cuci tangan. Pakai sabun, pakai hand sanitizer. Pakai semua, cuci tangan. Kenapa? Karena kalau kalian nggak cuci tangan, sama aja kalian dengan sengaja memasukkan virus itu atau kuman bakteri itu ke dalam tubuh kita. Dan nanti kalau udah masuk, yang rugi siapa? Yang ketiga, kalian tetap jaga jarak, physical distancing. Kakak mau bilang, tetap kakak anjurkan dan kakak tegaskan, kalian tetap harus jaga jarak. Maksudnya pemerintah memberikan protokol itu, menjaga jarak bukan artinya supaya kita nggak saling kenal. Memang ada yang bilang begini, Kamex, kalau kita physical distancing nggak alkitabiah, karena dalam Yesus kita bersaudara gitu kan, berarti harusnya deket-deketan dong. Bukan itu maksudnya. Tetapi tujuan physical distancing, kita nggak tahu orang itu sehat atau enggak, orang itu dalam keadaan yang fit atau enggak, orang itu sakit atau enggak, sudah tertular atau enggak. Betul enggak? Kalau kita nggak physical distancing, nggak jaga jarak, berarti kita sama aja nggak waspada, kita nggak berjaga-jaga. Artinya kalau kakak mau bilang, kalian dengan sengaja memberikan diri kalian, tubuh kalian untuk dimasuki virus. Makanya kakak bilang sebagai orang Kristen, ayo anak-anak muda, physical distancing lah, jaga jarak lah, pakai masker. Jangan mentang-mentang tubuh kita sehat, tubuh kita fit, terus kita nggak physical distancing. Kalau kita bisa physical distancing, artinya kita bisa tetap berjaga dan berwaspada. Lalu yang keempat, apa yang kita harus lakukan dengan protokol kesehatan? Seperti pemerintah bilang apa? Kalau tidak ada keperluan, tidak ada hal yang dilakukan di luar, lebih baik kita stay at home. Untuk papa kalian, orang tua kalian, opung kalian yang usianya 45 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, ataupun anak-anak kecil, lebih baik kalau nggak ada keperluan, tinggal tetap di rumah. Jadi itu protokol-protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Protokol kesehatan itu tujuannya sebagai bukti kita sebagai orang Kristen apa? Tetap waspada dan tetap berjaga-jaga. Karena kita nggak tahu, iblis sekeliling kita mencari kita, sedang menerkam kita. Kalau kita dari diri kita nggak waspada, bisa-bisa kita jadi mangsanya iblis. Haleluya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, Kamex, apa yang terakhir ini? Tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan Yesus. Amin. Yes. Kakak mau bilang yang keempat, dalam menanggapi respon hati kita sebagai anak muda Kristen terhadap new normal ini, kakak mau bilang, kalian tetap harus percaya dan berharap mengandalkan Tuhan. Makanya kakak selalu mau bilang di video ini, kalau kalian mau keluar rumah, tetap kalian harus doa dulu. Apa? Kalian doa dulu. Karena kalau kalian keluar rumah dengan doa, artinya kalian menyerahkan hidup kalian sama Tuhan, mengandalkan sama Tuhan. Jadi, kalau kalian keluar, minta perlindungan Tuhan. Jadi orang mau berbuat jahat, orang virus mau menyerang kita, virus itu tidak bisa menyerang kita karena kita sudah berdoa, sudah minta perlindungan. Makanya kakak bilang yang keempat, kakak sarankan sama kalian tetap berharap, tetap andalkan Tuhan, tetap serahkan hidup kita sama Tuhan. Oke? Jadi dari video ini kita harus menanggapi kehidupan new normal. Apa yang pertama? Taati dan hormati peraturan pemerintah yang ada. Lalu yang kedua, kalian tetap harus lakukan new normal ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang ketiga,
Kalian harus tetap waspada, tetap berjaga-jaga dengan mengikuti apa? Protokol kesehatan yang ada. Supaya apa? Supaya iblis tidak menerkam engkau, supaya engkau tidak jadi santapan buat iblis. Lalu yang keempat, kalian harus apa? Tetap percaya, harus tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Sebelum kalian keluar, sebelum kalian beraktivitas, kakak mau bilang, kalian harus doa, minta Tuhan lindungi kalian. Oke? Demikian video yang kakak sampaikan. Kakak harap dari video ini kita menyambut kehidupan new normal dengan penuh sukacita, dengan penuh kewaspadaan, dan penuh kita taruh hidup kita di tangan Tuhan. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya yang akan terus memberkati kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.